Shalom. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, tentang mengucap syukur senantiasa. Saudara, ini sebetulnya topik yang mestinya semua orang Kristen sudah tahu. Ya, masalahnya dari sekian banyak orang Kristen yang sudah tahu tentang mengucap syukur senantiasa, yang mempraktekkan itu tidak banyak, saudara kasih. Ya, ini yang menjadi masalah. Ya, mendengar firman tetapi tidak melakukan. Jadi betapa pentingnya kita mengambil sebuah keputusan setiap kali mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman dan merenungkan firman, maka melakukan tindakan iman. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita lihat bersama-sama. Mengucap syukur senantiasa dikenal semua orang Kristen. Ya, seperti saya tadi udah bilang ya. Jadi, mengucap syukur senantiasa sangat mungkin asal kita suka berbahasa roh. Nah, saya percaya di tempat juga berbahasa roh kan? Ya, tidak semua ya. Begini saudara kasih, kenapa? Sebab mengapa orang Kristen gagal mengucapkan syukur senantiasa? Karena spiritnya, rohnya itu nggak kuat. Manusia rohnya nggak kuat, manusia batiniahnya nggak kuat. Jadi supaya kita bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan, itu dibutuhkan manusia batiniah yang kuat. Nah, firman Tuhan atau Rasul Paulus berkata, pentingnya bahasa roh itu antara lain adalah untuk menguatkan manusia batiniah. Kalau manusia roh kita kuat, kalau manusia batiniah kita kuat, maka tidak terlalu sulit, ya, walaupun tidak mudah, tapi tidak terlalu sulit untuk mengucapkan syukur dalam segala hal. Dan ini perintah loh. Ini bukan permohonan. Ini perintah. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Kenapa? Sebab itu adalah kehendak Allah. Ini perintah, ya. Nah, saya katakan sayang tidak banyak yang melakukannya dengan konsisten, atau lebih banyak yang bersungut-sungut daripada mengucap syukur. Nah, ini bersungut-sungut itu bahaya, saudara kasih. Bersungut-sungut ngomel, ya, lalu kemudian akan melangkah lebih jauh lagi, menggerutu, ya, dan akhirnya akan menuju kepada memberen. Wah, jangan lupa saya kasih, orang Israel itu mereka dihukum karena apa? Berontak. Ya, awalnya, waduh, ketika mereka keluar, lautan dibelah, wah, mereka bersuka cita, main rebana, menyanyi, memuji Tuhan. Lalu kemudian di padang pasir yang gersang itu, Tuhan taburkan roti mana yang rasanya seperti madu. Waduh, roti madu tuh enak tuh. 1 bulan bersyukur, 2 bulan bersyukur, 3 bulan bersyukur. Selanjutnya mereka kehilangan pengucapan syukur, dan ujungnya adalah pemberontakan, dan murka Allah datang. Jadi hati-hati saudara kasih, karena ketika orang tidak bisa mengucap syukur, itu akan turun terus sampai menjadi pemberontakan, dan pemberontakan mengundang waduh, ingin dihukum Tuhan pada diberkati Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa. Haleluya. Next. Nah, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Oh, kenapa? Karena itu kehendak Allah dalam Kristus bagi kamu, bagi saya, bagi kita semua.
semua. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita sedang melakukan kehendak Allah. Dan kalau kita melakukannya dengan setia mengucap syukur, itu sama dengan setia melakukan kehendak Allah, maka bukan hanya kita yang bersuka cita, tapi Tuhan pun bersuka cita. Setelah dikasih, orang kaya bisa memberikan persembahan yang gede-gede, tapi kalau hati itu dilebihkan kepada Tuhan, nggak ada gunanya. Persembahan yang terbesar yang Tuhan kehendaki bukan duit kita, bukan materi, tapi persembahan yang terbesar Tuhan kehendaki hati. Kalau hati kita berikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, masalah materi itu yang kedua, sudah kasih, itu akan mengikuti, jadi jangan dibalik. Haleluya. Next. Nah, Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang, ya, hubungannya dengan tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saudara pernah yang mendengar cerita Tiongkok kuno. Ini zaman orang perang masih pakai pedang, ya. Ceritanya kurang lebih seperti ini. Ada seorang petani yang hidup dengan anak laki-lakinya usia kira-kira 17-18 tahun. Dan petani ini bukan orang kaya. Kekayaannya adalah seekor kuda betina. Itu kekayaannya. Dan tentu saja ya ladang ditanami. Saudaraku, suatu ketika kuda betina ini menghilang masuk hutan. Tetangga-tetangga berkata, aduh kok kasihan ya, punya kuda betina cuma satu, hilang lagi. Ya, catat baik-baik, si Incek ini bukan orang Kristen juga sih, tapi dia tahu mengucap syukur. Dia bilang begini, gak apa-apa lah, ya semua itu baik, Tian itu baik. Kalau orang Tionghoa bilang Tian itu kan langit ya, Tuhan itu langit sama, ya langit itu baik, Tuhan itu baik. Kemudian saya kasih, kira-kira beberapa minggu setelah itu, kuda betina itu balik, sering kasih, membawa kuda jantan liar. Dan untung ya, tetangga bilang lagi, waduh, engkau ini beruntung sekali, kuda betinanya pacaran bisa bawa kembali kuda jantan. Jadi engkau punya 2 kuda sekarang ya. Tuhan itu baik, dia bilang begitu ya. Nah, sering kasih, namanya juga kuda masih liar. Dia datang ke kampung itu karena mengikuti kuda betina. Jadi oleh anak laki-laki ini sering kasih, dia dilatih di jimutan gitu. Lalu kemudian dia tunggang kuda itu dengan tujuan untuk melatih menjimatkan kuda itu. Apa yang terjadi sering kasih? Kuda itu meringkik dan melemparkan anak muda itu ke belakang dan tangannya patah. Orang di kampung bilang lagi, aduh kok kurang ajar ini kuda ya, manusia jangan datang, kasihan tangan anak muka sampai patah. Dia bilang, tetap Tian itu baik. Kayaknya dia udah belajar lagi paniko, apapun yang terjadi. Sering dikasih. Nah, kemudian tidak lama setelah itu datanglah pasukan dari kota raja, ya, belum Beijing waktu itu ya, apalah gitu ya. Mereka datang mengharuskan semua orang-orang muda umur kurang lebih 17 tahun untuk menjadi tentara, harus berperang. Dan sekali lagi bukan pakai bedil, tapi pakai tombak, pakai pedang, seperti begitu.
Saudara tahu kan, kalau pakai bedil masih mending-mending ya, matinya nggak terlalu banyak. Tapi kalau pakai pedang ini bisa habis. Terima kasih. Dan akhirnya semua dibawa untuk berperang. Hanya satu yang tertinggal. Siapa? Si anak muda yang tangannya patah tadi. Yang si Encek berkata, pokoknya Tuhan itu baik lah, jadi mengucap syukur saja. Coba kalau Encek yang belum kenal Tuhan Yesus bilang Tuhan itu baik, ucap syukur saja. Kita orang Kristen udah diajar gini, harus lebih kuat. Amin. Dan saudara tahu, lama setelah itu tidak ada yang pulang, mati semua. Yang hidup hanya satu. Siapa? Anak singkong itu yang tangannya patah. Karena itu betul sekali, ucapan syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena ini kehendak Allah. Kita tidak langsung tahu kalau kita mengucap syukur kehendak Allah yang baik bagaimana yang akan terjadi. Sering kasih. Nah, mengucap syukur ini banyak mengubah hidup saya. Jujur, dulu saya bukan seorang yang sabar, ya, tetapi saya belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya punya pengalaman, sering kasih, belum lama setelah bulan puasa selesai itu Lebaran, kurang lebih 2 hari setelah Lebaran. Ini pernah datang ke Tegal kan, tahu ya, Tegal Banjaran itu berapa jauh sih? Dekat sekali kan, sekitar 7 km. Ditempuh paling-paling 10 menit kalau pas jalannya lancar. Tapi hari itu sering kasih saya tempuh lebih dari 1,5 jam karena macetnya itu total macet, tidak bisa bergerak. Aduh, puji Tuhan, saya mau mengeluh, saya ingat firman Tuhan mengajarkan tentang mengucap syukur senantiasa. Saya mulai berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sedang melatih saya untuk sabar. Haleluya. Engkau sedang melatih saya untuk melakukan kehendak-Mu, yaitu mengucap syukur senantiasa. Terima kasih. Ketika saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hati. Tapi belum selesai saya mengucap syukur, tiba-tiba mobil saya ditabrak, terima kasih, sampai penyok. Saya ingat lagi, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kesempatan bagiku untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap melakukan kehendak-Mu walaupun mobil ini ditabrak sampai penyok. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ada satu hal yang lucu, terima kasih, supaya jangan ketabrak lagi, maka lampu belakang kanan kiri saya hidupkan, jepret gitu, kanan kiri. Apa yang terjadi? Itu mobil nabrak saya berangsur-angsur memberikan kesempatan kepada kendaraan lain untuk jalan duluan, sehingga dia tertinggal jauh di belakang. Saya mikir, kenapa ya? Oh, saya jadi ketawa, terima kasih. Saya cepat-cepat tujuannya supaya di belakang saya mobil manapun, kendaraan manapun hati-hati. Tapi rupanya mobil itu berpikir saya nyuruh dia turun untuk beririsan. Ketika saya ada itu, saya ketawa sendirian dalam mobil. Ya, untung acara sih dibilang penting, nggak terlalu penting. Waktu itu saya diajak makan siang oleh jemaat yang tinggal di daerah Banjaran, begitu. Jadi ya paling-paling lebih siang jadi agak sore gitu. Karena waktu itu makan baru bisa berangkat pukul 1 lebih karena ada acara. Ya, begitu yang saya kasih. Jadi mari kita belajar betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, ketika kita mengucap syukur, kita sedang terus-menerus mempercayai Tuhan. Amin. Haleluya. Mengucapkan syukur adalah bukti nyata kita percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Ya. Nah, manfaat konsisten mengucap syukur yang segala hal adalah yang tadi,
Satu, melakukan kehendak Allah. Yang kedua, akibat melakukan kehendak Allah, maka Allah turut terlibat bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, jadi kita bukan hanya dilatih untuk mengucap syukur, tapi kita dilatih ketika mengucap syukur kita menjadi orang yang semakin mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata, kalau masalah Yohanes pasal 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, ya, maka kamu akan melakukan segala perintahku. Nah, perintah Tuhan itu kan banyak, sudah kasih. Ya, banyak ya. Nah, cara praktis untuk melakukan perintah Tuhan yang banyak itu dengan mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Tanpa sadar ketika kita melakukan itu, kita sedang melakukan perintah Tuhan yang sebetulnya banyak, tapi dibalut dengan pengucapan syukur. Haleluya. Nah, kebaikan apa saja jika kita konsisten mengucap syukur dalam segala hal? Yaitu yang pertama, melatih fokus kita kepada Tuhan. Wah, ini penting sekali. Ternyata mengucap syukur membuat kita fokus dengan Tuhan. Hari-hari ini sedang kasih daya tarik dunia itu macam-macam, membuat pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Kita boleh beraktivitas apa saja, tetapi saya percaya aktivitas kita akan sesuai dengan firman Tuhan ketika kita selalu mengucap syukur. Ya, ini dikatakan dalam ayat di samping itu, tidak bisa kebaca ya. Ada, ya. Ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jadi ternyata mengucap syukur senantiasa menyebabkan kita selalu memandang kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita selalu memandang kepada Tuhan? Yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Tapi ini penting, sedang kasih. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, terutama hal yang sulit? Kalau hal-hal baik kita lupakan. Jadi mulai mengucap syukur dari hal-hal yang baik. Saya biasakan bangun pagi-pagi, saya lihat jam, terima kasih Tuhan saya masih bisa melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu maaf ya, rumah saya itu tidak jauh dari masjid, gede masjidnya, dan toanya gede. Jadi kalau saya bangun misalnya 4:30, itu berbarengan dengan toa itu berbunyi. Jadi saya harus bangun, ya Tuhan kasih jam tubuh saya kurang lebih jam 3 saya bangun. Nah, dengan demikian bisa berdoa, bisa mengunggah Tuhan. Ya, jadi kalau toh saya mendengar misalnya bulan puasa itu, menemukan kalau puasa kan malam, ya itu kencang sekali. Saya berkata, Tuhan terima kasih, kupingku masih bisa mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambil saya belajar menarik napas dalam-dalam pakai hidung, melepaskan pakai mulut. Itu teori apa itu? Tapi intinya berguna dan berhasil. Saya mengucap syukur, saya lakukan terus. Pelan-pelan saya ngantuk dan tertidur, dan saya nggak dengar lagi itu suara Tuhan. Karena mengucap syukur. Jadi sering kasih itu obat tidur yang paling murah. Ya, karena ia berdiri di sebelah kananku. Haleluya. Orang yang mengucap syukur bukan saja senantiasa memandang kepada Tuhan, tapi dia menempatkan Tuhan pada sebelah kanannya. Kanan dalam budaya Yahudi ini artinya terhormat, mulia. Kiri itu ya domba sebelah kanan, ya kambing sebelah kiri. Jadi ketika kita mengucap syukur, saudara kasih, bukan saja memandang Tuhan senantiasa, tetapi kita menghormati Tuhan senantiasa.
Wow, mengucap syukur menyebabkan kita menghormati Tuhan senantiasa. Dan akibat selanjutnya, aku tidak goyah. Aku tidak goyah karena aku menghormati Tuhan. Lewat pengucapan syukur, hatiku tidak goyah. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan aku. Hatiku tidak goyah. Ya, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Haleluya. Ya, karena hati tidak goyah, bisa tetap memiliki sukacita, dan jiwa yang bisa bersorak-sorai, artinya bersukacita dalam keadaan yang sulit sekalipun. Ya, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, damai. Saudara, ini ada hubungannya dengan kasih agape, ya. Mengucap syukur senantiasa. Kita tahu yang namanya kasih agape itu, ya, ada empat macam kasih, ya. 3 macam kasih itu kasih yang sifatnya manusiawi, ya. Filio, kasih persaudaraan, saudara seiman. Kemudian storge, itu kasih darah daging, saudara suami, istri, anak-anak. Dan yang ketiga eros, kasih antara pria dan wanita. Tapi ada satu kasih yang kita tahu, kasih agape, itu kasih Allah. Nah, kasih Allah ini punya sifat antara lain adalah kasih tanpa syarat, kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut apa-apa, ya, kasih yang rela berkorban, bahkan kasih yang rela menderita. Itulah kasih agape. Saudaraku, saya mau tanya Kok Kimbang, di dalam pelayanan ini pernah nggak merasa dibikin sakit orang? Atau dalam dunia bisnis? Pernah, ya. Saya pikir kita semua pernah mengalami hal yang seperti itu. Dan saya juga. Semakin banyak jemaat yang kita layani, semakin banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Suatu hari sering kasih di musim COVID, saya kan tidak bisa menyapa satu persatu, ya, karena memang jumlah mereka lumayan banyak. Ada yang satu orang yang sudah ada umur merasa tidak tersapa, dia maki-maki, ya, dengan kata-kata yang kasar. Tapi setelah itu dia bilang, maaf Pak John, saya salah kirim. Padahal saya tahu. Dari kalimatnya itu intinya, lu gak peduli sama gua. Saudara, nah, saya hubungkan dengan kasih agape. Ketika saya dimaki-maki seperti itu, saya mau berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan, Dia punya keinginan agar saya memiliki pelayanan yang lebih baik kepada jemaat. Jadi saya tidak lihat dia maki-maki saya, tapi saya ambil positifnya. Dia kepingin saya bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang lebih baik lagi bagi semua jemaat. Haleluya. Oh, saya kasih. Ada banyak pengalaman, ya. Saya ingat firman Tuhan berkata, berkatilah orang yang membenci kamu, dan berkatilah orang yang mengutuk kamu. Doakan mereka dan berkati. Gimana caranya, saya kasih? Yaitu tadi, jika ada orang yang menyakiti hati kita, ingat, bukan soal dia menyakiti hati kita, tapi lihat, Tuhan punya maksud meningkatkan kualitas kerohanian kita, meningkatkan kualitas karakter kita dalam Kristus. Jadi makanya mengucap syukur. Dan kalau sudah berpikir demikian, kita bisa berkata, Tuhan, Dia sedang menolong aku untuk menjadi orang yang semakin berkenan kepadamu.
Sebab itu berkati dia Tuhan, berkati dia, dan kita bisa berdoa dengan tulus, dan dengan demikian hati ini damai sejahtera. Dulu saya sering kali kehilangan damai sejahtera, ya, tapi puji Tuhan ketika saya baca firman Tuhan, disingkapkan tiap pagi ya, kita baca firman ya, kirim-kiriman, dan itu berdampak. Terima kasih ya, firman itu berdampak. Haleluya. Nah, mengalami Tuhan turut bekerja dalam segala perkara atau dalam segala hal. Roma 8:28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita ini bukan kebetulan menjadi orang Kristen. Rasul Paulus mengungkapkan, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih kita. Wah, ini kalau diuraikan terlalu panjang, tapi kita terima aja. Berarti Tuhan itu sudah merancang jauh-jauh hari ya. Oh, dia tahu si A, si B dan sebagainya, dan dia tak, karena itu dia pilih menjadi anak-anaknya. Haleluya. Nah, dan yang ketiga, mengucap syukur ini membuat kita mampu menjadi serupa Kristus. Ya, kita kan dipanggil untuk dipulihkan, untuk memulihkan. Dipulihkan dari kata metanoia, artinya mengenai perubahan pola berpikir. Ya, dari pola berpikir seorang berdosa terus dibawa untuk menjadi pola berpikir seperti Kristus. Tapi kan tidak langsung menjadi seperti Kristus kan? Tergantung ketaatan kita kepada Roh Kudus. Salah satu ketaatannya adalah mengucap syukur senantiasa. Jadi mengucap syukur senantiasa ini memampukan kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, apa itu? Ya, kita lihat di sini. Katakan Matius pasal 11 ayat 29-30. Pikulah kuk yang ku pasang. Sebetulnya terjemahan King James Version, pikulah kuk. Kalau terjemahan baru, pikulah kuk yang kupasang. Beda, saya kasih. Kukku artinya Tuhan sudah memasang kuk itu pada dirinya sendiri. Jadi seperti apa itu, sapi pembajak yang senior dan kita juniornya, dilatih, diajari, ya. Pikulah kukku yang kupasang. Nah, karena itu apa? Belajarlah padaku. Memikul kuk ini apa nih? Kuk ini kehendak Allah yang kasih. Memikul kehendak Allah dengan kita masih manusia daging itu tidak mudah. Tapi lewat pengucapan syukur senantiasa, Tuhan, aku mau memikul kuk yang kau pasang. Sebab aku tidak sendirian, Engkau ada di sampingku, dan Engkau sedang melatihku, Engkau sedang mengajari aku. Ya Tuhan, terima kasih, Engkau jadi guru bagiku. Ya kan, Tuhan bilang aku adalah guru dan Tuhan. Haleluya. Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Terima kasih. Mengapa orang marah-marah? Karena dia tidak lemah lembut dan tidak rendah hati. Mengucap syukur, belajar dari Tuhan Yesus, itu akan menyebabkan pelan-pelan kita akan jadi lemah lembut dan rendah hati, karena kita mentaati perintah Tuhan, mengucap syukur. Dan dampak daripada mengucap syukur bukan hanya lemah lembut dan rendah hati, tapi jiwamu akan mendapat kalau kita suka mengucap syukur, sudah kasih hati dulu gampang gelisah, lama-lama terus dilatih jadi tenang, jadi damai sejahtera. Haleluya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sampai kita mengakui betul Tuhan, ternyata beban perintah firman itu bukan satu hal yang berat. Yang bikin berat adalah kedaginganku yang terlalu kuat di masa lalu. Tapi melalui pengucapan syukur, ya Tuhan, aku mengalami dari hari ke hari
firman itu tidak susah sebetulnya. Kalau kita percaya Tuhan sungguh baik, ya. Kalau kita yakin, ya, nah itu menyebabkan kita bisa mengucap syukur dan merasakan beban kita ringan. Masih ada kesimpulan. Yang pertama, mengucap syukur senantiasa adalah kehendak Tuhan. Karena itu pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kesimpulan kedua, mengeluh, yang akhirnya ini pemberontakan mendatangkan murka Tuhan. Yang ketiga, silahkan membuat pilihan yang cerdas. Kita pulang dari tempat ini, ya silahkan buat pilihan cerdas. Yang cerdas yang bagaimana? Mengucap syukur. Yang bodoh bagaimana? Tuhan Yesus berkati kita. Saya percaya kita adalah orang-orang yang cerdas. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Betapa hatiku berterima kasih. Persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan menyanyi Tuhan. Permohonanku, berilah Tuhan persembahanku, akan hidupku sebagai alam seumur hidupku. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang sederhana, Tuhan, tapi seringkali menjadi sulit untuk dilakukan. Tapi kami percaya, Tuhan, ketika kami mulai berkata-kata dengan bahasa roh, manusia batinnya kami terbangkitkan, ya Tuhan. Ajarkan kepada kami, ya Tuhan, bahkan yang tidak bisa berbahasa roh pun, ketika kami sadar firman ini adalah bukan asal percaya, mengucap syukur mendatangkan kebaikan. Bahkan dunia kedokteran membuktikan di Jepang mereka bukan orang Kristen, ya Tuhan, tapi berkata bahwa orang yang mengucapkan syukur, mengucapkan kata-kata positif, mengucapkan kata-kata yang baik, akan memiliki kesehatan yang jauh lebih bagus daripada orang yang kaya yang suka mengambil dan mengeluh dan marah-marah. Biarlah kebenaran firman-Mu, ya Bapa, boleh tertanam dalam hati kami, dan kami percaya ketika
ketika kami berkata, Bapa, aku ingin melakukannya, maka kami percaya Roh Kudus yang dalam diri kami akan menolong kami, memampukan kami mengucapkan syukur dalam segala keadaan. Ajar kami mengucap syukur pada hal-hal yang baik, Tuhan. Ketika kami bangun pagi, kami bisa duduk di tepi ranjang, kami bisa melihat. Ajar kami berterima kasih, kami bisa berdiri, kami bisa berjalan ke kamar mandi, kami bisa melakukan semua aktivitas. Oh Tuhan, kebaikan Engkau sangat banyak. Ajarkan kami Tuhan mengucapkan syukur untuk apapun yang baik yang sudah Kau berikan bagi kami ya Bapa. Dan kami percaya ketika hal yang tampaknya tidak baik terjadi, kami akan tetap mampu mengucap syukur karena kami yakin Tuhan turut bekerja dalam segala perkara yang ujungnya adalah tetap mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat ini dengan kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan bagi kita semua. Saudara, kita akan sama-sama siapkan persembahan. Ya, GCC akan melakukan dua metode untuk kita mempersembahkan persembahan. Yang pertama untuk yang onsite dapat memberikan secara langsung, dan yang di rumah secara online dapat melakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 1570330043 atas nama Yusak Setiawan. Sebelum kita memberi persembahan untuk jemaat onsite, mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa mengucap syukur, dan dengan topangan kekuatan yang daripada Roh Kudus kami mau menghidupi ucapan syukur dalam segala hal Tuhan. Kami manusia yang lemah Tuhan, tanpa kekuatan dan topangan anugerah Roh Kudus dalam hidup kami tidak mampu. Meteraikan firman-Mu dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Tiba saatnya Tuhan untuk kami memberi persembahan. Sore hari ini kami memberi bukan untuk diberkati, tapi kami memberi karena kami telah diberkati dengan berkat yang terbesar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang menebus dan menyucikan hati nurani kami. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada yang bertugas untuk kita memberi persembahan sambil kantong persembahan diedarkan. Ada beberapa pengumuman saudara ya. Ibadah Raya Jerusalem Community Church dilaksanakan setiap hari Minggu setiap pukul 16 ya. Kita sudah membuka untuk ibadah secara onsite untuk beberapa orang, 20 kapasitas ruangan kita. Bagi yang bisa mengikuti ibadah secara onsite boleh menghubungi saya ya, dan juga bisa mengikuti secara online di link Zoom yang sama seperti yang saudara Bapak Ibu ikuti saat ini. Yang kedua, worship night kita adakan setiap hari Rabu saudara pukul 19, pukul 7 malam. Ini pun kita lakukan secara online dan juga secara onsite ya, setiap Rabu pukul 7 malam ya, di link Zoom yang sama seperti yang Bapak Ibu saudara ikuti. Dan setiap hari Sabtu kita ada ibadah anak GCC Kids ya, pukul 15. Untuk ibadah GCC Kids ini kita mengadakan sebulan sekali, kita melakukan secara onsite, dan kita akan terus mengagendakan untuk jika memungkinkan kita bisa tambah waktu untuk bisa beribadah anak secara onsite. Sisanya dilakukan secara online di link Zoom seperti yang Bapak Ibu saudara ikuti, dan recording ibadah dapat Bapak Ibu saksikan di YouTube channel Jerusalem Community Church. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Johannes Rusli, sangat memberkati kita semua. Biarlah kita semua hidup senantiasa dengan sukacita Tuhan, kekuatan dari Tuhan, sehingga kita senantiasa boleh mengucap syukur dalam segala hal dan Tuhan disenangkan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui pujian penyembahan sore ini, melalui firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami
Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Rusli. Kami topang dalam doa di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan memampukan, menguatkan, meneguhkan beliau dalam menggembalakan jemaat di GBI Asam 3 Tegal, dalam perjalanan kerohanian semakin mengenal Tuhan. Tuhan terus bawa hamba-Mu semakin mengenal Tuhan lebih lagi dalam menjalani setiap aktivitas sebagai yang dituakan di tengah keluarga. Tuhan berkati anak, mantu, cucu semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih, biarlah kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Rusli boleh menjadi terang, menjadi teladan bagi buat jemaat, juga buat keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami bersati berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia. Biarlah lawatan Tuhan, pemulihan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah, dari pemimpin pusat negara Indonesia, pemimpin daerah, pemimpin wilayah, pemimpin kota, kabupaten, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami topang dengan doa supaya setiap keputusan yang diambil berdasarkan tuntunan Tuhan dan merupakan bagian dari penggenapan rencana Tuhan di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk rencana pemilu tahun 2024 yang akan datang. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong. Rencana kepindahan ibu kota juga Tuhan kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini, Jerusalem Community Church. Tuhan tolong kami, Roh Kudus bawa kami semakin hari semakin mengalami dan mengenal Engkau dengan benar. Semakin hari semakin antusias dalam bersaksi. Semakin hari semakin dengan kekuatan-Mu, dengan kerelaan, dengan sukacita daripada Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Kami boleh semakin giat lebih lagi untuk membagi hidup kami, memurid orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami yang ada di tempat ini maupun ada dalam online pada sore ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang jadi kekuatan, sumber pengharapan kami. Dan kami mau Tuhan di tengah pergumulan kami senantiasa mengucap syukur, karena kami tahu ada Roh Kudus di dalam kami yang tidak pernah meninggalkan. Ada Roh penghibur, ada yang menguatkan, ada yang meneguhkan kami dalam kondisi yang mungkin berat sekalipun bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, dan sebelum kami berpisah kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun di rumah kita, mutadahkan tangan terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang penuh sukacita dan kerelaan untuk menghidupi firman Tuhan ada di dalam hidup jemaat-Mu saat ini sampai selama-lamanya, sehingga hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik dalam nama Yesus. Terus Tuhan perbaharui, Tuhan pulihkan. Memberkati pekerjaan, memberkati studi, memberkati usaha, memberkati perekonomian, memberkati kesehatan, memberkati pergaulan, memberkati pelayanan. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.